Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zarwatira dengan NIM F1E124006. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan infrastruktur teknologi informasi dalam perusahaan PT Bank Mandiri Persero Terbuka. Jadi kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Bank Mandiri ini merupakan hasil dari penggabungan 4 bank BUMN yang didirikan pada tahun 1998. Yang visi dari Bank Mandiri ini sendiri adalah menjadi institusi keuangan terbaik se-ASEAN, sehingga Bank Mandiri ini tak hanya fokus pada lokal, tapi juga bersaing pada level regional. Fokusnya pada layanan grosir, retail, dan digital, dan berharap seluruh kalangan masyarakat dapat menjangkau produk Mandiri. Komitmen terhadap inovasi teknologi dan keberlanjutannya akan membuat Mandiri ini unggul dalam jangka panjang, bukan hanya saat ini. Selanjutnya, infrastruktur jaringan dan data center. Jaringan LAN dan WAN yang sangat luas dan aman. Jaringan ini menghubungkan ribuan kantor cabang, ATM, dan sistem digital secara terintegrasi agar layanan tetap optimal dan tersedia di seluruh Indonesia. Sehingga jaringan ini merupakan tulang punggung layanan perbankan modern saat ini. Selanjutnya ada data center modern dengan sistem canggih. Dengan dilengkapi sistem pendingin, keamanan fisik, dan perangkat lunak yang mampu menangani transaksi perbankan secara real-time tanpa gangguan, sehingga semua data transaksi tersimpan dan diproses dengan sangat cepat dan aman. Yang terakhir ada penerapan sistem disaster recovery dan backup. Ini menjamin keberlangsungan layanan penting sehingga operasional tidak terganggu walaupun terjadi bencana ataupun ada gangguan teknis. Ini akan menjadi jaminan bahwa nasabah tetap bisa bertransaksi kapanpun. Selanjutnya, sistem dan aplikasi perbankan. Yang pertama ada core banking system terpusat dan real time. Ini memungkinkan seluruh transaksi di kantor cabang, ATM maupun digital channel terjadi secara sinkron dan cepat, mendukung kenyamanan nasabah. Dengan ini transaksi bisa dilakukan serempak tanpa adanya hambatan. Yang kedua ada pengembangan aplikasi mobile dan internet banking. Nasabah dapat mengakses layanan keuangan 24 jam per hari dengan tampilan antarmuka yang mudah digunakan. Cepat dan aman, layanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat digital masa kini. Yang terakhir ada dukungan big data, analis, dan bisnis intelligence. Ini memberikan Bank Mandiri kemampuan untuk membaca tren pasar, memahami perilaku nasabah, dan mengembangkan produk baru berdasarkan data aktual, sehingga keputusan bisnis diambil berdasarkan data nyata bukan hanya sebuah asumsi. Selanjutnya ada keamanan dan tata kelola teknologi informasi. Sistem keamanan berlapis untuk perlindungan data. Jadi Bank Mandiri ini menggunakan firewall, enkripsi, deteksi intrusi, dan autentikasi ganda agar semua sistem terlindungi dari ancaman dunia maya. Inilah bukti bahwa Bank Mandiri tidak main-main dalam melindungi data nasabahnya. Selanjutnya ada patuh pada standar keamanan nasional dan internasional. Bank Mandiri memastikan perlindungan data nasabah sesuai regulasi seperti OJK dan GDPR, sekaligus meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Jadi, semua prosedur yang ada sesuai dengan standar nasional dan internasional. Yang terakhir adalah struktur tata kelola teknologi informasi yang baik dan kolaboratif. Tim TI bekerja sinergis dengan unit bisnis untuk memastikan implementasi teknologi sejalan dengan arah dan strategi perusahaan, sehingga setiap teknologi yang diimplementasikan selalu dirancang untuk dapat mendukung visi bisnis dari perusahaan. Selanjutnya ada transformasi digital dan inovasi. Adopsi teknologi modern seperti cloud, AI, dan otomasi. Ini yang dapat meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi beban kerja manual, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar digital. Teknologi inilah yang dapat mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan jika dilakukan secara manual. Selanjutnya ada mengembangkan platform digital unggulan Livin, Kopra, dan Merchant. Platform digital dapat memudahkan nasabah melakukan transaksi secara digital dan mendukung pelaku usaha dalam mengelola keuangan mereka. Contoh platform digital yang dimiliki Bank Mandiri adalah Livin dan Kopra yang mempermudah transaksi secara digital. Yang terakhir ada investasi dalam kapabilitas internal dan pusat inovasi.
Dengan membangun SDM dan infrastruktur dalam negeri seperti Mandiri Digital Center, digunakan agar bank tidak bergantung pada vendor luar. Selanjutnya ada efisiensi dan sinergi layanan. Digitalisasi menyeluruh dari front end hingga back end, yang merupakan proses operasional dengan mengoptimalkan otomasi agar biaya operasional berkurang dan produktivitas meningkat, sehingga otomasi ini membuat operasional lebih cepat dan hemat biaya. Yang kedua, ada perubahan fungsi cabang menjadi solution center. Kantor cabang tidak hanya sebagai tempat transaksi, tapi juga sebagai pusat edukasi dan konsultasi layanan keuangan. Sehingga nasabah yang datang bukan hanya untuk transaksi, tapi juga untuk mencari solusi keuangan. Yang terakhir, ada kombinasi layanan digital dan fisik untuk kepuasan pelanggan secara maksimal. Integrasi layanan daring dan luring memberikan fleksibilitas dan pengalaman nasabah yang menyeluruh. Kedua layanan ini saling melengkapi demi memenuhi kebutuhan nasabah dengan baik. Selanjutnya ada cloud, risiko, dan kepatuhan. Yang pertama ada penggunaan cloud computing, tingkatkan skalabilitas dan efisiensi. Pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan mudah menyesuaikan dengan perubahan permintaan pasar. Sistem cloud inilah yang membuat Bank Mandiri lebih cepat dalam berinovasi. Selanjutnya ada otomasi, kurangi risiko, kesalahan, dan biaya operasional. Proses yang sebelumnya manual seperti verifikasi data, kini dapat dilakukan secara otomatis dengan akurasi tinggi, sehingga pekerjaan jadi lebih efisien dan minim kesalahan. Yang ketiga, ada manajemen risiko dan audit keamanan dijalankan secara rutin. Risiko sistem teknologi informasi diidentifikasi sejak dini dan pengajuan dilakukan secara berkala untuk menjamin keandalan dan kepatuhan hukum. Jadi, keamanan selalu dikontrol agar tidak ada celah kebocoran dari luar maupun dari dalam. Yang terakhir ada dukungan teknologi informasi terhadap model bisnis digital. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi sebagai fondasi digital banking. Seluruh layanan digital yang cepat, aman, dan andal bergantung pada kekuatan jaringan, sistem, dan keamanan informasi yang terintegrasi. Teknologi informasi memungkinkan layanan yang lebih cepat, personal, dan mudah diakses. Yang kedua ada ekosistem digital yang luas dan terhubung. Dengan melibatkan mitra vintage, e-commerce, dan layanan keuangan lainnya untuk memperluas layanan dan meningkatkan kenyamanan nasabah, yang akan berdampak pada kemudahan pengembangan produk baru dan kolaborasi digital. Yang ketiga ada monitoring sistem real-time dan strategi keberlanjutan. Sistem dipantau terus-menerus untuk mencegah gangguan, sementara pembangunan seperti Mandiri Digital Tower menunjukkan komitmen terhadap efisiensi energi dan lingkungan. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat ini membuat bank menjadi lebih adaptif dan unggul. Yang terakhir ada mendukung inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Teknologi seperti AI dan Big Data Analysis dimanfaatkan untuk menciptakan layanan yang relevan dan personal bagi nasabah masa kini. Layanan seperti ini bisa diperluas tanpa bergantung dengan cabang fisik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.